Rumah terbengkalai yang dihuni oleh 14 orang. Berapa orang tinggal di sini? Orang. 5, Darman 5, 10, 14 orang nginep sini. Misus Yaya atau sebut saja Yaya yang mengunjungi rumah terbengkalai milik keluarganya, yang dimana rumah ini dulunya milik teman ayahnya yang mengalami kebangkrutan saat krisis ekonomi terjadi. Setelah dibeli oleh ayah dari Yaya, rumah ini tidak pernah direnovasi atau ditempati selama beberapa lama, sampai ayah Yaya mengizinkan beberapa pegawainya tinggal di rumah itu. Berapa orang tinggal di sini? Orang. 5, Darman 5, 10, 14 orang nginep sini. Karena sempat kosong, para pegawai ayah Yaya sekaligus penghuni rumah ini mengakui bahwa merasakan hal-hal yang menyeramkan saat pertama kali menghuni rumah ini. Seremnya bukan main dulu, suara macam-macam di dalam rumahnya ada. Saya kan pernah lihat, tapi nggak pernah cerita sama istri, kan kalau cerita dia bisa. Bahkan beberapa orang ini memutuskan untuk meninggali sebagian sisi rumah saja, karena di sisi rumah yang lain terjadi hal-hal yang mengerikan. 我睡的这间其实就是主卧房，你看厕所超大，但是完全不能用。 Singkat cerita, Yaya ingin mencoba menginap di rumah tersebut selama 1 hari di kamar yang kosong dan dianggap angker oleh sebagian penghuni rumah itu. Yaya sambil membawa kamera dan alat mendeteksi suhu panas atau termal berkeliling rumah tersebut sampai ia menemukan sudut ruangan yang terlihat panas berwujud manusia dari alat termalnya. Tidak ingin berlama-lama, Yaya melanjutkan untuk berkeliling dan kembali tidur. Keesokannya, kakak laki-lakinya ingin meminta footage atau rekaman Yaya selama berkeliling rumah tersebut. Yaya yang kembali mengecek video rekaman tersebut cukup terkejut karena tanpa ia sadari ketika di belakang rumah ia telah merekam sosok wanita berbaju putih duduk di sana. Diketahui para penghuni tidak mengenali sosok ini. Lalu, siapakah sosok ini? Dikejar pocong. Kayak ada yang ngikutin gue. Kenapa sih? Gak tau. Seorang perempuan dalam video ini di akun Berliana terlihat pulang larut malam dan berjalan melewati jalan sempit, panjang dan gelap yang di sekelilingnya ada pohon pisang tumbuh besar. Mungkin karena wanita ini takut dan merasakan hal yang mengerikan, dia melakukan video call kepada temannya untuk sekedar teman bicara sampai hal ini terjadi. Gue udah mau sampai, tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu. Gue merasa kayak ada yang ngikutin gue. Kenapa sih? Gak tau. Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Ya, lari ya, lari ya. Sumpah lari. Sumpah, lari. Ya. Banyak yang menganggap ini adalah orang usil, tapi ada yang mengatakan bahwa jalan ini ialah bernama Gang Pocong di daerah Cikarang, yang dimana jalan ini dikenal karena penampakan pocongnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Diteror oleh pria sampai di depan rumah. Madison yang pulang larut malam dari rumah ibunya mencoba memarkirkan mobilnya di depan rumahnya. Namun, Maddie merasa ada seseorang melewati di belakang mobilnya, dan saat ia mengecek ke kaca spionnya, ada sosok pria berdiri di dekat semak-semak. Karena sosok itu tampak samar, ia langsung menoleh ke belakang dan tidak menemukan siapapun di sana, sampai saat Maddie mengecek spionnya lagi, sosok pria itu mendekat ke belakang mobilnya. I understand this is probably gonna sound insane or look like a blur to you, but I was crying. I watched this thing move across in my rearview mirror when I was driving back of my car to the front. I could see it from outside and in the mirror. It got out of my car, like staring at me, but if I looked away, I couldn't find it until it was closer. I was crying on the phone with my mom, waiting for my stepdad to come over.
Medi yang takut menelepon keluarganya untuk menjemputnya karena ia takut untuk keluar dari mobilnya. Besoknya dia baru ingat bahwa tetangganya baru saja mengalami hal yang aneh akhir-akhir ini, yang dimana pintu rumahnya terbuka tertutup sendiri selama seminggu tanpa alasan yang jelas. Dan ketika malam menjelang, ketika Medi mencoba saran dari penontonnya untuk membuat rekayasa kejadian dengan posisi yang sama dengan malam sebelumnya, ketika ia diteror sosok pria tersebut, sosok itu tidak ada di sana. Iseng rekam rumah kosong depan kos, makhluk halus ini ikut ke kamarnya. Seorang wanita bernama Cahya Putri merantau di kota lain yang sepertinya untuk bekerja. Iseng membagikan aktivitas aneh dan tidak biasa dari rumah kosong yang cukup sering terjadi di depan rumah kosnya. Ia merekam hal ini. Ada yang mau lihat penampakan? Dari tadi gue ngeliat di sini tuh ada yang mondar-mandir, pakai baju putih. Tuh lihat, bisa nggak sih rekam? Di rumah kosong loh. Ada yang main kain kan? Kocak anjir. Terlihat ada sosok putih dari jendela rumah kosong tersebut. Namun kakak ini bersikap biasa seolah hal ini cukup sering terjadi. Di video berikutnya ia membagikan video lanjutan yang cukup mengerikan. Perhatikan baik-baik video ini. Yang ada di dalam. Jadi guys, di sini ini tuh banyak banget kucing. Kucing di sini tuh setiap jam 3 atau jam 4 pagi itu selalu dikasih makan. Siang jam 12 dikasih makan. Kucing di sini tuh kalau lihat orang nggak pernah lari. Jadi dia tuh makin nurut. Jadi kalau ada video yang tiba-tiba kucing itu kabur, gue nggak ngerti juga sih. Tapi pada video lain di jam yang sama, menurut caption dari Cahya Putri, kejadian hal ini cukup sering terjadi. Putri bersama orang lain juga mencoba mengecek rumah kosong tersebut. Sayangnya karena durasi kami tidak bisa menampilkan semuanya. Tapi yang pasti tidak ada kain putih di sana ataupun tanda-tanda kehidupan di sana. kok bisa tasnya jatuh? Gak tahu. Aku tak tahu. Kan gak ada yang nyenggol. Emang di mana taruhnya? Di atas. Sono kan? Iya. Ah, merinding sumpah. Ayolah, kalau ayolah. Tidak diketahui apakah kamar itu milik Putri atau temannya karena tidak ada penjelasan. Tapi mungkin saja sosok tersebut mulai mendekati wanita ini. Nah, taruh mana? Taruh situ aja. Bikin konten video, wanita ini tidak sadar jika diikuti. Dua Lupe membuat video buatan yang menurut kami cukup seram dan mengerikan. Jadi, perhatikan baik-baik video ini. Así como para niños, no sé. Pero se ve muy tenebroso. No sé si se vaya a caer esto porque está como todo podrido. Y no veo como para encender las luces ni nada. Mira, allá está la cabaña. Y... No tiene luz. Hay como una mesa, ganchitos de ropa y televisor. Nunca he sentido que me parezco a Dua Lipa, pero desde que me corté el cabello siento que me parezco muchísimo menos a Dua Lipa. Y es que muchísima gente me dice que me parezco a la Dua Lipa del 2018 más o menos, que tiene como el cabello cortito. Y me puse a ver fotos y nada que ver. O sea, ella se ve increíble, tenía el cabello súper bonito y yo parezco... No sé, o sea, ¿qué opinan ustedes? YouTuber dikejar badut pembunuh. Does he look at me? Sasha Kolotova dalam video YouTube-nya yang sudah di take down pernah mengunggah video diganggu oleh badut ketika sedang liburan sambil vlog di Korea Selatan untuk kebutuhan kontennya.
Dalam videonya juga, badut tersebut sempat beberapa kali mendekati Sasha dan bernafas berat di depan wajah Sasha. Awalnya ia mengabaikannya, tapi jika kita perhatikan baik-baik, entah hal ini diketahui oleh Sasha atau tidak, sang badut terlihat terekam beberapa kali di sudut kamera. Because this strange guy, he's here, and it's not funny. Look, he look at me. Hal ini menjadi semakin buruk sampai Sasha melaporkan hal ini ke polisi dan video berakhir tanpa kejelasan karena kamera yang digunakan Sasha digunakan sebagai bukti untuk kepolisian. Banyak sekali yang berkomentar jika kejadian ini hanyalah settingan. Tapi bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.